Ketika yang lu rasakan itu tidak biasanya seperti yang lu rasakan, dan lu sangat menikmati hari-hari lu itu, buru-buru cabut deh dari tempat itu sekarang. Mungkin kalau lu itu kerja di sebuah instansi dan yang lu lakukan itu hanyalah pulang kerja untuk tidur dan bangun tidur lu untuk kerja. Fix lu gak bakal bisa ngerasain tenang di hari tua nanti. Lu gak percaya? Kalau lu gak percaya, ya udahlah, lu lakuin aja hal itu mulai dari sekarang. Coba kalau kita putar balikan pikiran kita. Mungkin ketika lu masih muda, lu mempunyai kesibukan yang lebih sedikit daripada teman-teman lu, daripada teman-temannya lu yang lain, itu bakal membuahkan hasil yang bagus, entah itu 1 bulan ke depan ataupun beberapa tahun ke depan. Jaminan masa depan ada di tangan kita sendiri-sendiri, ada di tangan kita masing-masing. Mau 1000 motivator buat datang ke rumah lu dengan cara lu panggil atau lu bayar, kalau misalkan lu udah burn out, sama aja hidup lu gitu-gitu aja. Oh, mungkin ada yang belum tahu apa itu burn out. Jadi burn out itu capek secara mental, bukan karena malas, bukan karena kita malas-malasan, bukan, tapi itu udah capek secara mental. Itu pengertian burnout. Hidup gitu-gitu aja, ngapain aja sih? Tadi gue sempet ngomong kan, hidup lu gitu-gitu aja. Jadi kalau lu hidup gitu-gitu aja itu misalkan kerja di sebuah kantor, abis itu lu bangun pagi, terus lu mandi, abis lu mandi lu sarapan, kadang juga gak sarapan. Setelah itu lu berangkat ke kantor, dan pekerjaan lu di kantor itu pekerjaan yang biasanya lu lakukan sehari-hari ataupun hari-hari sebelumnya. Nah, setelah itu pulang sore habis pulang terus mandi, kadang juga nggak mandi, kadang enak rebahan dulu, tiduran di rumah sambil lihat apa ya kan, lihat HP, main HP atau nge-game gitu kan. Kadang setelah itu juga kita lupa buat mandi, kadang juga lupa buat makan malam. Nah, itu yang disebut dengan hidup gitu-gitu aja. Belum lagi kalau misalkan kita nongkrong. Gua di sini nggak pernah nyalain lu buat nongkrong, karena itu adalah sosialisasi kan buat teman-teman kita, biar kita tukar pikiran. Tapi beda dengan ini, ketika lu begadang, terus begadangnya itu sampai jam 2 padahal besok lu kerja. Nah, itu kadang kita kan gak sadar, kita tuh udah main HP, udah rebahan tanpa kita nongkrong. Kan banyak terjadi begitu, sampai kita lupa waktu karena cuma di atas kasur, cuma rebahan. Besok bangun kadang telat. Syukur kalau kita masih denger alarm. Coba kalau misalkan kita nggak dengar alarm, mungkin telat berangkat kantor. Nah, hidup itu terus berputar gitu-gitu aja. Dari bangun pagi sampai lu malam begadang, terus bangun pagi lagi. Itu yang namanya hidup gitu-gitu aja. Lu nggak pernah ngerasain lebih dari kerjaan-kerjaan yang lu biasa lakukan di kantor. Itu kalau misalkan lu seorang pegawai atau kerja di sebuah kantor. Hello, lu masih muda bos. Ngapain aja lu pas muda? Cuma ngabisin waktu di atas kasur, atau lu ngelakuin hal-hal yang gak bisa bikin lu berubah buat masa depan lu. Sayang banget kalau lu begitu masih muda. Sama aja kayak waktu zaman gua masih SMA. Gua samain begitu ya.
Jadi ketika lu SMA, sebelum lu ke dunia kerja, lu sukanya bolos di SMA, itu bukan buat gaya. Yang ada lu cuma jadi preman kagak, bego iya. Kalau lu begitu pas zaman SMA, sama kayak yang ngelakuin ketika lu udah kerja. Lu sekolah nih, lu sekolah bolos, habis itu lu bisa buat gaya-gayaan. Wih, sekolah gua dulu nih sering bolos-bolosan, aman tapi gue tetap naik kelas. Bukan gitu bos caranya buat gaya. Mungkin next video gue bakal bikin kisah cerita hidup gue waktu gue SMA kali ya, biar sharing pengalaman. Dan gue adalah salah satu orang, waktu gue masih duduk di bangku sekolah SMA, gue nggak pernah yang namanya bolos. Karena prinsip gue begitu, bolos itu jadi preman kagak, goblok malah iya. Kalau gue ngomongin pinter tuh bukan hanya di sekolah, di mana aja kita bisa belajar. Itu kalau gue ngomongin pinter. Masalahnya masing-masing orang itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Mungkin lu pinternya di seni, lu pinternya di musik, kita nggak tahu karya orang masing-masing. Dan banyak juga orang yang udah sukses tanpa harus sekolah. Mungkin cukup sekian aja penjelasan dari gua. Kalau channel ini bermanfaat, silakan lu bantu channel gua di channel seputar bisnis. Kalau ini bermanfaat, lu bisa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram gua. See you, bye bye.